إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Besar Jabal Khair yang dimuliakan Allah SWT. Marilah pada kesempatan Jumat kali ini kita berada di Jumat pertama dari tahun baru Hijriah 1443 Hijriah. Untuk itu sudah sewajarnya kita memulai tahun baru ini dengan senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya bekal takwa yang akan mengantarkan kita semuanya untuk menggapai kebahagiaan baik di dunia ini hingga di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tanpa terasa hari berganti hari, bulan berganti bulan, tibalah saatnya pada siang hari ini tanpa terasa kita sudah berada di Jumat pertama dari tahun baru Hijriah. Untuk itu momentum tahun baru ini kita jadikan evaluasi untuk diri kita masing-masing, sehingga kita berharap di tahun baru Hijriah ini kualitas kita, kualitas ibadah kita, kualitas diri kita harus lebih baik daripada hari-hari yang kemarin. Sahabat Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri kalian sendiri sebelum dihisab Allah. Lakukan muhasabah di dunia ini sebelum dihisab Allah di akhirat nanti. Sederhana kayaknya kata-kata ini, tapi kalau kita resapi dengan penuh hati, ini akan memudahkan kita semuanya. Sebatas mana kehidupan kita saat ini antara nilai kebaikan kita dengan keburukan kita, ketaatan kita dan maksiat kita, banyak mana? Ini harus kita hitung-hitung, karena semakin hari bertambahnya tahun, berarti kontrak umur kita di dunia ini terus berkurang dan kita mendekati yang namanya ajal atau kematian. Dan juga kita harus tidak hanya mikir dunia saja, tapi bagaimana kita juga mikir kehidupan kita di akhirat nanti. Karena kita tidak cukup untuk dunia ini. Jangan dianggap ini terakhir kehidupan kita. Masih ada hari yang akan menanti kita. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasr beliau berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun." Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap hari memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasr ayat 18. Ini mengajarkan kepada kita semuanya, menghimbau kita semuanya untuk senantiasa bagaimana senantiasa bertakwa kepada Allah SWT dalam kondisi apapun. Terlebih pada saat ini kita masih berada di masa pandemi COVID-19 ini, justru tidak mengendorkan kualitas ketakwaan kita pada Allah SWT. Juga perlunya kita beramal untuk akhirat kita nanti. Jadikan dunia ini sebagai ladang akhirat untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan, sehingga kita akan memanennya besok di yaumil qiyamah atau di akhirat.
Ada sebuah cerita, ada suatu saat ada serombongan laki-laki menghadap Rasulullah Muhammad SAW. Waktu itu Rasulullah di Madinah, dan serombongan orang-orang ini sebagian di antara mereka tidak memakai baju. Bajunya compang-camping. Mereka berasal dari Bani Mudha. Melihat fenomena itu, kemudian Rasulullah Muhammad SAW membacakan surat Al-Asr tadi dan menggugah salah satu sahabat Nabi, bergegas pulang, dan sahabat ini mengambil sedikit kurma, padahal kategori sahabat ini tidak seberapa mampu, untuk diberikan kepada orang-orang yang berdatangi Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian para sahabat yang lain mengetahuinya bahwa salah satu sahabat memberikan hal itu kepada para rombongan tadi, dan diikuti oleh para sahabat yang lain memberikan kebaikan-kebaikan atau mengambil dari sebagian harta yang diberikan kepada orang-orang yang datang dengan kondisi yang memprihatinkan ini. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW sangat senang melihat para sahabatnya melakukan hal-hal yang baik seperti itu. Ini bisa kita contoh di saat seperti ini, pandemi seperti ini. Mungkin saudara-saudara kita yang terdampak daripada pandemi ini, kita bisa berikan bantuan, baik harta benda, pemikiran, dan lain sebagainya. Rasulullah Muhammad SAW, beliau bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falau ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayang kusa min ujurihim syai'un." Yang artinya, barang siapa mempelopori kebiasaan yang baik dalam Islam, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Mendengar hadis ini memberikan pelajaran untuk kita semuanya. Barang siapa yang memulai sesuatu dengan kebaikan, dan kebaikan itu diikuti oleh orang lain, kita akan mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, dan kebaikan orang-orang yang melakukan sesuatu yang telah kita contohkan. Mungkin di antara kita semuanya peduli pada tetangga kita, saudara kita, dan sebagainya, dan kemudian kita itu diikuti orang lain mengikuti kebaikan yang telah kita lakukan, berarti kita mendapatkan kebaikan dari apa yang kita lakukan, dari orang-orang yang kita lakukan, dan tanpa mengurangi pahala sedikit. Ini mengajarkan kepada kita semuanya, para hadirin, marilah di situasi seperti ini, apalagi di tahun baru Hijriah ini, marilah kita mulai tergugah diri untuk bagaimana kita peduli kepada orang lain, dan berprinsip bagaimana kita bisa merubah diri kita hari ini harus lebih baik daripada hari-hari yang kemarin. Karena apa? Di dalam bulan Muharram itu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah SWT, dan kejelekan, kemaksiatan juga akan disiksa yang sangat pedih oleh Allah SWT. Anal maksiata fiha asyaddun iqaban wa ta'atu fiha asar sawaban. Maksiat di dalam bulan ini akan siksa oleh Allah dengan siksa yang seberat-beratnya. Tetapi ibadah di bulan ini, ketaatan di bulan ini banyak pahalanya. Untuk itu para hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, marilah kita mulai evaluasi diri kita, bagaimana sholat kita tahun kemarin, apakah masih bolong-bolong, atau mungkin belum tepat waktu, atau mungkin senang sendiri. Mulailah kita berjamaah, walaupun saat ini kita dijaga untuk menjaga jarak, social distancing, physical distancing, tapi tidak mengurangi diri kita untuk meningkatkan kualitas ibadah sholat kita. Atau mungkin kemarin kita enggan baca Al-Quran, lebih banyak membaca WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, pegang alat telekomunikasi, jarang memegang Al-Quran. Saat inilah kita mencoba kembali pelajari Al-Quran, baca Al-Quran, sehingga kita akan menemukan kedamaian dan hidup kita dituntun oleh Al-Quran. Itu harus kita pikirkan bersama. Atau mungkin kemarin kita enggan bersedekah, saat inilah mulailah dari diri kita masing-masing, tidak binafsik, walaupun tidak banyak, sesuai dengan kemampuan kita, sehingga kita berharap
kepedulian sosial di masa seperti ini harus muncul dari diri kita semua. Tidak hanya itu, mungkin kebaikan kita evaluasi amal soleh kita dengan keburukan kita banyak mana. Kalau masih banyak keburukan kita, marilah di tahun ini baru ini kita senantiasa meningkatkan amal ibadah kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah rahimahullah. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW beliau bersabda, "Man kana yaumu khairan min amsihi fa huwa rabihun, wa man kana yaumu misla amsihi fa huwa maqbunun, wa man kana yaumu sarran min amsihi fa huwa mal'un." Artinya, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, bahwa robihun, termasuk bulan orang-orang yang beruntung. Pertanyaannya, marilah tahun ini kita berprinsip harus lebih baik lagi daripada tahun-tahun yang kemarin kalau kita ingin dikatakan orang-orang yang beruntung. Yang kedua, mangkana yamu misla amsi, bahwa maghbunun, barang siapa yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, termasuk golongan orang-orang yang merugi. Tidak ada perubahan sama sekali, stagnan, tidak berubah. Justru kadang-kadang merasa ini kita sangat merugi sekali karena umur kita semakin dekat dengan ajal kita. Yang ketiga, mangkana yaumu sarran bin amsi, bahwa mal'un, barang siapa yang hari ini, tahun ini lebih buruk daripada tahun-tahun yang kemarin, termasuk bulan orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, para hadirin jamaah salat semua rahimakumullah, marilah di momentum tahun baru ini kita jadikan momentum kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kebaikan kita dalam kondisi apapun. Tetap kita akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim.